Kalau ingin membesarkan anak yang baik, berikanlah contoh yang baik. Kebanyakan mama-mama baru memiliki bekal pengetahuan mengasuh anak dengan cara yang otoriter dan kaku. Kalau mama bilang A ya A, kalau B ya B, pokoknya harus disiplin. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, waktu kamu masih anak-anak pun, kamu nggak suka kan diatur-atur begitu? Terus, bagaimana dong cara mengasuh si kecil yang benar? Kamu bisa mempraktikkan pola asuh positif. Pola asuh positif sendiri ada 5 syarat. Pertama, orang tua dan anak harus memiliki keterikatan. Kamu bisa lihat dari tanda-tandanya. Misal, si kecil marah atau sedih setiap kamu berangkat kerja. Tapi ia percaya kalau nanti kamu pasti pulang. Selain itu, si kecil juga suka banget deket-deket sama kamu. Setiap marah atau sedih, yang ia cari selalu kamu. Kedua, kamu dan si kecil saling menghormati. Semua orang tua ingin dihormati anaknya, tapi mereka sendiri nggak memberikan contoh dengan menghormati anaknya sendiri. Kamu bisa memulainya dengan menghargai pilihan si kecil, berkata jujur, minta maaf padanya bila kamu salah, dan tentunya nggak mempermalukan si kecil di depan orang lain. Ketiga, menjadi orang tua yang peka dengan pola asuh proaktif. Misal, ban mobil-mobilan si kecil copot. Jangan tunggu sampai ia menangis dulu baru kamu bantu. Sebelum ia menangis, hampiri dan bantu ia dengan memberikan solusi. Keempat, jadilah orang tua yang memimpin dengan empati. Posisikan dirimu sebagai si kecil. Kalau si kecil sedang marah, masa iya kamu marahi balik dengan bilang, jangan teriak-teriak? Lah, kamunya sendiri kan juga teriak-teriak. Sebagai orang tua, kamu harus mengetahui apa yang si kecil butuhkan dengan membuatnya merasa didengar dan dimengerti. Terakhir, lakukanlah disiplin yang positif. Daripada menghukum si kecil dengan menguncinya di kamar mandi, menyuruh time out, atau bahkan mempermalukannya di depan umum, lebih baik kamu ajak si kecil duduk bareng dan mencari solusi bersama-sama. Jangan gengsi untuk berdiskusi dan bertukar pikiran sama si kecil ya. Anak itu bukan samsak untuk membalaskan dendam masa kecilmu. Cara kamu diasuh oleh orang tuamu sangat mempengaruhi caramu mengasuh si kecil. Anak yang diasuh dengan kekerasan kemungkinan besar akan memukul anaknya di masa depan. Begitu juga dengan anak yang diasuh dengan penuh perhatian. Kemungkinan besar ia akan menjadi sosok orang tua yang hangat untuk anaknya. Kalau waktu kecil kamu diasuh oleh orang tua yang pemarah, secara nggak sadar, kamu pun tumbuh menjadi seorang pemarah. Lalu, kemarahan itu kamu luapkan ke si kecil. Bahkan untuk kesalahan-kesalahannya yang terhitung kecil. Sebelum marah ke si kecil, coba kamu tahan dulu emosimu dan berkacalah pada dirimu sambil mengingat masa lalumu. Dulu gue suka nggak ya kalau papa main bentak-bentak? Dulu gue suka nggak ya kalau mama malu-maluin gue di depan umum? Menjadi orang tua yang memiliki pikiran positif memang sulit, apalagi di tengah masyarakat yang terus menuntut dan menghakimi cara parentingmu. Belum lagi, kamu masih dibayang-bayangi oleh kenangan pahit dari orang tuamu. Tapi, percaya deh, kamu bisa kok mengubah pola pikirmu. Oh iya, sebelum kamu mendisiplinkan si kecil, jangan lupa untuk mendisiplinkan dirimu sendiri dulu ya. Bentrok sama pasangan di rumah itu biasa, tapi kamu harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Jika kamu membesarkan si kecil bersama pasanganmu, jangan sampai perbedaan pendapat yang ada di antara kalian memperkeruh suasana di rumah ya. Bila beradu pendapat, kamu dan pasangan harus berdamai dan menyatukan perbedaan kalian menjadi satu tujuan, yaitu membangun keluarga di mana si kecil dapat berkembang menjadi anak yang baik di dalamnya. Untuk menciptakannya, komunikasi dua arah dan saling menghormati adalah kuncinya. Coba deh latihan koneksi. Pertama, coba pilih beberapa sifat pasanganmu yang kamu sukai dan sampaikanlah secara langsung pada pasanganmu. Kedua, cari waktu untuk berpelukan. Ketiga, cobalah berusaha menjadi pendengar yang baik selama beberapa menit tanpa saling mengganggu. Dan terakhir, tatap mata pasanganmu selama 3 menit sampai 5 menit. Latihan koneksi nggak hanya bermanfaat untukmu dan pasanganmu, tapi juga untuk si kecil. Jika kamu dan pasangan memiliki hubungan yang baik, suasana rumah pun akan menjadi lebih damai dan menyenangkan. Jadi, si kecil bisa tumbuh menjadi anak yang baik deh.
Baik itu hubungan asmara atau orang tua dan anak, komunikasi adalah yang terpenting. Agar bisa memiliki hubungan yang sehat, baik dengan pasangan atau dengan si kecil, kuncinya adalah melakukan komunikasi dua arah. Kabar baiknya, komunikasi dua arah itu nggak sulit kok. Kamu hanya perlu memastikan metode komunikasi yang kamu gunakan adalah komunikasi yang positif. Nah, komunikasi positif yang bisa mulai kamu ajarkan ke si kecil itu apa saja sih? Pertama, saling mengerti. Kalau kata penulis, menghormati si kecil itu bukan menegaskan peranmu sebagai orang tua, melainkan memberitahunya kalau ia adalah seseorang yang layak untuk dihormati, terlepas dari dirinya yang masih kecil. Kedua, dorongan dan pujian. Kalau kamu bisa menegur si kecil saat ia berbuat salah, berarti kamu juga harus bisa memujinya saat ia melakukan sesuatu yang benar. Pujian-pujian seperti, wah pinter banget, atau ayo lanjutin, kamu pasti bisa, akan sangat membantu si kecil berkembang. Bahkan meski si kecil hanya melakukan hal-hal sederhana, seperti belajar makan sendiri, kamu harus mengapresiasinya. Memuji si kecil nggak melulu harus menunggunya melakukan prestasi besar dulu. Ketiga, komunikasi yang terbuka. Jangan pernah mendiamkan si kecil saat ia menghampirimu. Biarkan ia tahu kalau kamu selalu ada untuknya, baik saat moodmu sedang baik atau buruk. Keempat, bahasa tubuh. Kamu lebih sering tersenyum atau cemberut? Apa kamu sudah cukup melakukan kontak mata dengan si kecil saat ia mengajakmu ngobrol? Kelima, kata-kata tertulis. Karena nggak semua anak merasa nyaman bicara langsung, menulis kartu, catatan, atau jurnal bisa jadi cara yang asik untuk tetap berkomunikasi dengan si kecil. Apalagi jika memakai kartu-kartu lucu yang biasanya suka ia gambar sendiri. Intinya, kamu harus selalu fleksibel saat berkomunikasi dengan si kecil. Jangan lupa cari tahu bila ada salah satu dari kelima cara itu yang bikin si kecil nggak nyaman. Bila mereka nggak nyaman, jangan dipaksakan ya. Bagaimana si kecil bisa betah nempel denganmu kalau ia nggak percaya denganmu? Nggak ada yang lebih bikin orang tua sakit hati selain mengetahui tentang anaknya sendiri dari orang lain. Kok bisa sampai orang lain tahu lebih dulu tentang anakmu daripada kamu? Jangan-jangan anakmu nggak percaya lagi sama kamu. Ikatan yang kuat adalah fondasi terbaik untuk perkembangan anak yang sehat. Nah, landasannya adalah rasa percaya. Anak-anak yang percaya dan merasa terikat secara emosional dengan orang tuanya akan lebih mudah untuk diajari dan dibimbing. Terus, bagaimana dong caranya membangun rasa kepercayaan ini? Ada banyak kok caranya. Kamu dan anakmu bisa membuat tos, jabat tangan, atau salaman rahasia yang cuma kalian yang tahu. Semakin ribet dan semakin unik jabat tangan kalian bila dibandingkan dengan jabat tangan yang sudah umum, si kecil akan merasa kalau hubungan kalian itu intim dan eksklusif. Kamu juga bisa membuat makanan yang spesial untuk si kecil, sama saja seperti saat masih zaman PDKT dengan pasanganmu. Kamu juga pasti mau tahu dong, apa makanan kesukaan si kecil? Mungkin terlihat sepele, tapi masakan spesial untuk si kecil bisa menjadi sebuah momen yang sangat berharga dan gak terlupakan untuknya. Selain itu, jangan lupa sisihkan quality time bareng si kecil. Sesibuk-sibuknya kamu, coba cari waktu untuk main dengannya. Entah ngobrol, nonton film, atau sekedar jalan-jalan di taman. Gestur-gestur sederhana yang mungkin menurut kamu nggak penting, ternyata bisa jadi sangat membekas banget loh di hati si kecil. Perilaku anak adalah cerminan dari perilaku orang tua. Selama berperan sebagai orang tua, penulis mengakui satu hal yang sangat menyakitkan, yaitu karena ia terlalu fokus mendidik perilaku anaknya, ia jadi melupakan betapa indah karakter anaknya sendiri. Ingat, perilaku si kecil adalah cerminan dari apa yang kamu contohkan padanya. Jadi, kalau kamu terlalu fokus pada sisi negatif si kecil, anakmu akan menirunya dan ia pun akan cenderung melihat sisi negatif dari lingkungan sekitarnya. Terus, bagaimana sih caranya agar kamu bisa berfokus pada hal-hal positif? Coba simak contoh kasus ini ya. Misal, Mona lari-lari menghampirimu lalu mengadu kalau Mini menumpahkan susu coklat di kasurmu. Tapi di ujung bibir Mona ada noda coklat yang mengering. Kamu tahu kalau yang menumpahkan susu itu sebenarnya Mona karena Mini sedang tidur. Jika melihatnya dari sisi negatif, kamu akan berpikir kalau Mona adalah anak pembohong. Tapi,
Jika dilihat dari sisi positif, kamu akan berpikir kalau Mona mungkin berbohong karena nggak mau mengecewakanmu. Nah, kamu bisa meresponsnya dengan, itu di bibirnya ada coklat-coklat. Makasih ya, sudah jujur sama mama. Nggak apa-apa, mama juga pernah nggak sengaja numpahin minuman di atas kasur, kita beresin bareng-bareng yuk. Gimana? Walaupun contoh kasusnya sama, vibe-nya beda kan? Nah, dengan memberikan respons yang berbeda, si kecil bisa belajar hal yang sangat berbeda juga. Berlatih peran bisa bantu si kecil untuk mengenali emosinya. Nggak cuma secara fisik, pasti kamu juga mau si kecil tumbuh sehat secara emosional. Anak-anak yang sehat secara emosional bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Mereka juga bisa tumbuh menjadi seseorang yang mampu mengelola emosi positif dan negatifnya dengan baik. Untuk mewujudkannya, kamu bisa membantu mereka untuk mengenali emosi mereka sendiri. Kamu bisa melakukannya dengan cara memperagakan berbagai macam emosi. Misal, kamu ingin mengajarkan emosi bahagia. Kamu bisa berakting sedang bersiap-siap akan liburan dan membuat ekspresi senang. Untuk menunjukkan ekspresi sedih, kamu bisa berakting nggak sengaja menjatuhkan es krim dan membuat wajah sedih. Untuk ekspresi lelah, kamu bisa berakting seperti baru saja selesai lari. Selain itu, kamu juga bisa bermain peran sambil melibatkan si kecil. Buatlah skenario bersama si kecil dan mintalah ia untuk memerankan situasi yang membuatnya merasakan sebuah emosi. Kedua cara ini bisa membantu mengenalkan si kecil pada berbagai macam emosi. Karena kalau si kecil saja nggak tahu seperti apa emosi itu, apa yang mau ia olah? Mengajak ngobrol si kecil lebih efektif untuk mendidiknya daripada memberikannya hukuman. Pernah nggak sih berhadapan sama orang yang kerjanya marah-marah, ngomel-ngomel, mengkritik, tapi nggak pernah kasih solusi? Nyebelin banget kan? Nah, jangan sampai kamu jadi orang tua yang seperti itu ya. Memang sih jadi orang tua itu capek, dan jalan pintas kalau si kecil sudah bikin kesal adalah dengan menghukumnya. Tapi, hukuman itu bisa merampok pelajaran berharga dari si kecil loh. Misal, kamu memberinya time out saat ia nggak sengaja memecahkan gelas. Memang apa yang si kecil bisa pelajari dari menghadap sudut tembok dan diasingkan olehmu? Yang tertinggal di otaknya hanya pengalaman menyakitkan dan menyedihkan karena baru saja diasingkan oleh orang tuanya sendiri. Mungkin kamu berpikir, tapi berhasil kok. Kemarin gue marahin anak gue karena makan keripik nggak pakai minta izin. Besoknya dia nggak begitu lagi. Hukuman itu berhasil atau berfungsi karena hal tersebut menimbulkan kecemasan besar pada si kecil. Mereka menurutinya karena nggak merasa aman dan resah karena takut kamu jadi nggak menyayanginya lagi. Hal ini dapat membuat si kecil frustasi bahkan agresif loh. Daripada menghukum, cobalah kembali lagi pada jurus komunikasi dua arah. Ajak si kecil diskusi bareng dan tanyakan padanya kenapa ia melakukan kesalahan tersebut. Coba beri ia solusi dan tanya apakah ia setuju atau enggak dengan solusi itu. Libatkanlah si kecil dalam mencari solusi terbaik untuk kalian. Dengan begitu, si kecil dapat tumbuh menjadi seorang individu yang solutif daripada menjadi orang yang bisanya cuma marah-marah. Bila si kecil sedang agresif, jangan melawannya dengan amarah juga. Saat si kecil sedang agresif, janganlah melawan api dengan api. Sebagai orang tua, kamu harus menemukan alasan kenapa si kecil tiba-tiba jadi agresif dan meresponsnya dengan cara yang proaktif. Apa si kecil merasa kurang perhatian? Apa ajaran disiplin yang kamu terapkan malah bikin dia stres? Atau jangan-jangan dia iri karena kamu terlalu fokus mengasuh si dedek bayi, jadi ia merasa dilupain. Jika penyebabnya adalah yang terakhir, libatkanlah si kecil untuk merawat adiknya, agar ia nggak cemburu dan cemas karena harus kehilangan mamanya. Kamu sendiri juga jangan lupa menyisakan waktu untuk bermain bersama si kakak. Jika penyebabnya menjadi agresif masih misteri, bantulah si kecil menyalurkan emosinya. Bisa jadi si kecil sebenarnya ingin menangis, tapi malu untuk memperlihatkannya. Maka ia memilih untuk menunjukkan emosinya dengan menjadi agresif. Tapi, apapun yang terjadi, jaga hubunganmu dengan si kecil. Wajar bila kamu merasa capek, mumet, pusing, dan kesal banget sama dia karena bikin ulah terus. Tapi jangan pernah melupakan tujuan awalmu. Kamu ingin si kecil tumbuh menjadi pribadi yang baik. Nah, guru utamanya adalah kamu.
Mendidik anak memang penting, tapi jangan lupa untuk selalu melakukan refleksi diri. Bisa tumbuh bersama si kecil menjadi sosok yang lebih baik, bisa menjadi pengalaman berharga bagi kalian. Dan pengalaman seperti ini nggak bisa digantikan dengan apapun. Anak bukan piala yang bisa kamu gunakan untuk memamerkan kehebatanmu sebagai orang tua. Mereka adalah manusia yang perlu kamu sayangi, hormati, dan asuh dengan lembut. Agar dapat mewujudkannya, kamu dapat menggunakan pendekatan emosional dan komunikasi dua arah. Dengan begitu, kamu pun bisa mempraktikkan pola asuh positif dengan baik. Saran yang kamu bisa terapkan: tinggalkan pola asuh kolot yang dapat membuat si kecil trauma, seperti memberlakukan time out yang dapat membuatnya merasa terasingkan. Fokuskan perhatianmu pada pola asuh positif, komunikasi dua arah, pengenalan emosi, dan saling menghormati.